Halo, semangat pagi. Ketemu lagi di channel EduTube ID. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur lapisan bumi bagian kedua, yaitu tentang atmosfer. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai macam lapisan bumi ke bawah, kali ini kita akan membahas macam lapisan bumi ke atas. Seperti yang terlihat di layar kalian, bumi kita itu berbagai macam lapisan ke atas. Yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima ada eksosfer. Yang pertama kita akan membahas mengenai lapisan pertama. Lapisan pertama pada lapisan atmosfer adalah troposfer. Lapisan troposfer merupakan suatu lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Lapisan ini adalah lapisan terendah dan paling tipis dari seluruh lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang berkaitan langsung dengan permukaan bumi, serta dipakai sebagai tempat tinggal untuk berbagai jenis makhluk hidup. Ketinggian dari troposfer berbeda-beda di setiap tempat. Pada daerah kutub, ketinggian lapisan ini sekitar 8 km. Di daerah Khatulistiwa atau daerah ekuator dapat mencapai hingga ketinggian 19 km. Di dalam lapisan troposfer berlangsung gejala cuaca loh, seperti berlangsungnya hujan, angin, kemarau, salju, halilintar, hingga munculnya pelangi. Oleh sebab itu, lapisan ini sangat penting untuk kehidupan di bumi dan menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis makhluk hidup. Lapisan troposfer ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, layer, dia ketinggiannya 0 sampai 1 km, dan kedua lapisan konveksi dengan ketinggian 1 sampai 8 km, dan lapisan ketiga yaitu lapisan tropopause, yaitu dengan ketinggian 8 sampai 12 km. Lapisan tropopause ini adalah pembatas antara troposfer dengan stratosfer. Pada lapisan ini, aktivitas udara secara vertikal atau konveksi terhenti. Nah, lapisan kedua setelah troposfer yaitu stratosfer. Stratosfer terletak di antara tropopause yang berada di ketinggian sekitar 12 sampai 16 km. Suhu dalam lapisan ini akan meningkat dengan bertambahnya ketinggian, yaitu dari minus 60 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius pada puncaknya. Lapisan stratosfer ini terdiri atas lapisan isotermal dan lapisan invasi. Lapisan isotermal ini berasal dari kata iso yang artinya sama serta tem yang artinya panas. Sehingga dalam lapisan ini temperatur udaranya tetap, yakni sekitar minus 60 derajat Celcius. Lapisan ini terletak pada ketinggian 11 sampai 20 km. Lain halnya dengan lapisan invasi, lapisan ini memiliki perubahan suhu. Kenaikan temperatur udara yang terjadi pada lapisan ini dikarenakan adanya gas ozon, terletak di ketinggian 20 sampai 50 km. Di dalam lapisan stratosfer berlangsung angin berhembus sangat kencang, serta mempunyai pola aliran tertentu loh, sehingga di lapisan inilah tempat terbangnya pesawat. Dalam lapisan ini terdapat lapisan ozon loh. Ozon ini yang memiliki tugas untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari dengan cara menyerap sinar yang berlebih. Serapan dari radiasi matahari oleh ozon inilah yang dapat mengakibatkan suhu udara naik pada setiap bertambahnya ketinggian. Debu, uap air, awan, jangan harap ada pada lapisan atmosfer ini. Sehingga udara di dalam lapisan ini sangat kering. Lapisan ketiga
Yang akan kita bahas adalah lapisan mesosfer. Ketinggian dari lapisan mesosfer antara 50 sampai 85 km dengan karakteristik di mana makin ke atas, maka temperatur udara akan makin rendah. Tiap kenaikan 1000 meter, temperatur udara turun menjadi 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Dalam lapisan mesosfer di bagian atas, temperaturnya mencapai hingga minus 900 Celcius. Wah, kalau kita di sana bisa otomatis membeku seperti ini ya. Di dalam lapisan mesosfer ini terdapat lapisan di mana terdapat bagian yang bisa mengikis benda-benda langit yang masuk ke dalam permukaan bumi. Benda langit tersebut dapat berupa komet, meteor, debu angkasa, atau benda-benda asing yang lainnya. Proses dari pengikisan berbagai benda itu adalah dengan cara terkikis sedikit demi sedikit dan kemudian akan terbakar. Sebab telah bergesekan dengan udara yang terkandung di dalam lapisan ini. Maka dapat kita ambil kesimpulan jika dalam lapisan atmosfer inilah menjadi benteng perlindungan pertama di permukaan bumi dari ancaman berbagai benda asing luar angkasa. Tetapi apabila terdapat benda asing luar angkasa tadi yang mempunyai ukuran yang sangat besar, lapisan atmosfer ini sifatnya bisa mengurangi ukuran benda tersebut sampai menjadikannya tidak terlalu berdampak yang terlalu besar pada saat sampai ke permukaan bumi. Lapisan yang keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini berada di ketinggian 85 sampai 500 km. Lapisan atmosfer yang satu ini juga sering disebut sebagai lapisan panas atau hot layer. Sebab di lapisan ini sering terjadi transisi kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Temperatur dalam lapisan ini mencapai 90 sampai 5000 derajat Celcius. Tinggi dari temperatur tersebut dikarenakan molekul oksigen mengabsorpsi atau menyerap radiasi dari energi surya. Radiasi inilah yang mengakibatkan suatu reaksi kimia yang kemudian membentuk lapisan bermuatan listrik. Wah, pantas saja ya nama lapisan ini termosfer, karena tem itu berarti suhu panas. Di dalam lapisan ini juga terdapat lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer memiliki fungsi sebagai penyebaran gelombang radio, sehingga di lapisan inilah satelit-satelit seluruh dunia diletakkan. Lapisan terakhir yaitu lapisan eksosfer. Lapisan ini adalah suatu lapisan dari atmosfer yang berada di bagian paling luar. Lapisan eksosfer terletak di ketinggian 500 km ke atas. Di dalam lapisan ini, berbagai molekul udara bergerak dengan cepat, serta pengaruh gaya gravitasi bumi telah jauh berkurang, sehingga kita bisa bermain bola sambil melayang di udara. Dalam lapisan ini, berbagai gesekan benda di udara sudah jarang terjadi. Pengaruh angkasa luar juga sudah terasa di lapisan ini. Kandungan gas atmosfer juga sangat rendah pada lapisan eksosfer ini. Oke, cukup sekian tentang pembahasan mengenai lapisan bumi ke atas atau yang dikenal dengan sebutan atmosfer. Gimana? Sudah tahu kan? Kalau masih bingung atau masih mau mendengarkan, silakan videonya diulang. Dan kalau mau ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe ya guys. Dan tetap di rumah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.